Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Vita Agustina dengan NIM K3119045. Nah, teman-teman, pada bab ini kita akan membahas mengenai kemajuan teknologi yang berimplikasi terhadap profesi konselor. Nah, teman-teman, seperti yang kalian tahu, jadi seiring perkembangan zaman yang semakin pesat ini, konselor juga dituntut untuk terbiasa dengan kemajuan teknologi agar dapat membantu klien dalam proses konseling. Yang dimaksudkan di sini adalah, jadi pergunaan teknologi saat ini kan sudah sangat pesat. Jika dampaknya itu sangat berpengaruh terhadap profesi konselor tersendiri. Hal tersebut bisa berdampak positif, namun juga bisa berdampak negatif. Jadi tidak jarang masalah etika dan hukum dapat muncul saat menggunakan teknologi dalam pengajaran, penelitian, dan praktik psikologis. Namun kita sebagai konselor atau calon konselor harus dapat terbiasa dengan kemajuan teknologi agar nantinya dapat membantu klien dalam proses konseling. Nah, jadi teman-teman, pada bab ini apa saja sih yang akan dibahas? Yaitu 1. Mengenai konseling online, 2. Mengenai penggunaan teknologi dalam pelatihan dan pengawasan, 3. Penggunaan internet dalam penelitian psikologis, dan 4. Perilaku bermasalah pada klien. Apa saja sih yang terkait dengan kemajuan teknologi atau yang dihasilkan dari teknologi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Yumutia, nomor NIM K3119073. Saya akan menjelaskan tentang konseling online. Definisi dari konseling online itu sendiri adalah proses konseling yang dilakukan dengan alat bantu jaringan sebagai penghubung antara guru BK atau konselor dengan kliennya. Konseling online menawarkan manfaat bagi kedua belah pihak, baik konselor maupun konseli. Benefit pertama dari konseling online adalah fleksibel. Apabila konseli atau konselor terisolasi secara geografis sehingga sulit untuk bertemu face to face, maka konseling sebaiknya dilakukan secara online. Atau jika konseli tinggal di rumah karena masalah psikologis seperti agorafobia, sehingga akan lebih rileks jika dilakukan secara online. Atau jika keadaan fisik konselor atau konseli tidak memungkinkan melakukan pertemuan secara langsung, seperti sakit atau mengalami cedera. Kemudian yang kedua adalah konseling online dapat dilakukan dengan mode anonim. Pada beberapa kasus, konseli atau klien tidak menghendaki identitasnya diketahui. Oleh karena itu, mode anonim dapat dilakukan supaya klien merasa aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga adalah jangkauan luas. Konseling online dapat diakses di mana saja selama sinyal memadai. Dengan begitu, meskipun terpaut jarak yang jauh, konseling tetap dapat dilakukan. Di samping manfaat, terdapat pula resiko yang harus dihadapi, seperti berpotensi tidak efektif, rawan pelanggaran hukum, serta kesulitan dalam mengekspresikan komunikasi nonverbal. Etika dan hukum, konseling online menuai banyak kekhawatiran, seperti cybercrime, di mana dalam sesi tersebut memungkinkan adanya pihak yang mengaku-ngaku, baik sebagai konselor atau konseli. Dalam hal ini, memungkinkan adanya penyamaran dari pihak-pihak tertentu. Kemudian ada pula permasalahan privasi. Konseli tentu diminta untuk mengunggah data diri dan permasalahannya ke internet. Begitu pula dengan konselor yang diminta untuk mengunggah data-data dirinya ke internet. Hal seperti ini riskan penyelewengan data oleh hacker.
Data-data yang diunggah beresiko diretas dan dapat diperjualbelikan. Kemudian terdapat pula masalah miskomunikasi. Komunikasi yang dilakukan dari jarak jauh beresiko tinggi mengalami kendala miskomunikasi. Ketidakmampuan mengekspresikan bahasa verbal adalah salah satu faktor dari miskomunikasi, terutama apabila konseling dilakukan melalui chat. Kejadian tipu, penggunaan tanda baca yang kurang tepat, atau kesulitan memproses kalimat dapat berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Diva Violina Solati NIM K311933 akan menerangkan pelatihan dan pengawasan online. Pelatihan dan pengawasan online ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konsep pelatihan dan pengawasan online. Jadi gimana sih konsepnya? Kan saat ini tuh internet merupakan media yang paling sering digunakan. Karena sering digunakan, jadi masyarakat tuh menimbulkan fenomena sendiri yang disebut peran online. Nah, para dokter dan peneliti ini harus berkutat dengan masalah-masalah dasar seperti gimana atau masalah apa atau perilaku apa yang timbul dari pengguna-pengguna internet di seluruh dunia ini. Maka disinilah muncul konsep pelatihan dan pengawasan online ini. Oke, yang kedua itu ada contoh pelatihan dan pengawasan online. Yang pertama itu ada dari Berger 2004. Jadi dia itu yang pertama ada pencarian literatur terkait konseling berbasis web. Jadi dari pencarian literatur berbasis web ini, dari penggunanya kita itu bisa ngeliat dan ngawasin gimana mereka tuh butuhnya konseling. Dan yang kedua itu ada program tutorial konseling berbasis komputer. Ini sistemnya itu hampir sama. Nah, dari situ kita bisa lihat dan kita bisa teliti, kita bisa ngawasin pengguna itu jadi butuhnya tuh yang kayak gimana. Jadi yang kedua itu ada Jerry and Collins pada tahun 2005. Jadi dia itu ngembangin kursus keterampilan online yang dapat menyajikan video demonstrasi video konseling. Nah, jadi siswa atau konseling yang mengunjungi tersebut mereka dapat mengklik kotak keterampilan di situs web tersebut. Jadi mereka ngisi formnya gitu. Dan dari tanggapan-tanggapan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para konselor. Yang ketiga ada LER 2005. Jadi pada tahun ini ada pendidik inovatif lainnya yang mengembangkan program perangkat lunak komputer untuk pelatihan konselor atau disebut Konselor Assisted Supervisi atau OKNAS. Jadi OKNAS ini tuh apa sih? OKNAS itu adalah program yang dapat digunakan para peserta pelatihan untuk menonton dan mengkritik kaset sesi konseling mereka. Jadi tuh mereka bisa nonton, mereka bisa kasih tanggapan. Jadi dari situ para konselor profesional bisa meneliti dan kebutuhan para konselor tersebut. Oke, langsung aja materi yang ketiga, yaitu ada manfaat dan risiko pelatihan dan pengawasan online. Jadi yang pertama itu ada manfaat. Kursol dan kawan-kawan pada tahun 2004 yaitu nyebutin potensi manfaat internet bagi pengawasan dan pelatihan online itu mencakup kemampuan menyediakan atau menerima pengawasan dari jarak sangat jauh. Jadi nguntungin gitu buat daerah-daerah terpencil. Bukan hanya buat konselingnya, tapi buat konselornya, jadi mereka itu bisa saling terhubung gitu. Nah, yang kedua ini ada resiko. Jadi kan pada tahun 2000 ini nyebutin bahwa teknologi yang diusulkan untuk menggunakan pengawasan klinis ini nggak punya keamanan yang memadai untuk memastikan anonimitas dan kerahasiaan kliennya. Misal nih, konseling online ini nggak menghasilkan pengawasan yang sama kayak pengawasan kalau kita konseling face to face. Jadi data dari konseling online ini sebenarnya lebih akurat dari konseling face to face. Nah, masuk pembahasan yang ketiga, yaitu menggunakan internet untuk melakukan penelitian. Penggunaan internet dalam penelitian psikologis sudah muncul sekitar pada tahun 1990-an. Di Indonesia sendiri, penggunaan teknologi internet dalam penelitian psikologis cenderung berfokus pada dua hal utama. Yang pertama, bagaimana teknologi internet digunakan sebagai alat metodologis. Berarti di sini teknologi internet
digunakan sebagai alat-alat penunjang keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian. Misalnya, pengambilan sampel, pengambilan populasi, penyebaran instrumen, atau bisa juga internet sebagai sumber informasi atau sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi. Nah, seiring berkembangnya kemajuan teknologi ini, maka manusia akan berusaha untuk menyesuaikan kondisi atau keadaannya untuk mencapai suatu tujuan agar tidak ketinggalan dengan zaman. Fokus utama tadi, khususnya penggunaan internet sebagai alat metodologis penelitian, pasti akan muncul masalah-masalah yang terjadi, antara lain penelitian in vivo. Maksudnya di sini yaitu peneliti menggunakan protokol penelitian in vivo, seperti mengamati pola komunikasi individu di ruang obrolan internet, sikap belajar partisipan, perilaku anak di bawah umur, yang mana identitas orang tua yang menyetujui partisipan ini mungkin sulit untuk diverifikasi sehingga mempersulit proses penelitian itu sendiri. Yang kedua, keamanan data. Pada masa sekarang ini, internet bisa saja menjadi tempat yang berbahaya karena banyaknya kejahatan-kejahatan internet seperti pembajakan. Maka dari itu, data-data yang masuk dalam penelitian bisa saja akan dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dengan begitu, peneliti harus memastikan keamanan data dari peserta agar tetap terlindungi. Peneliti dianjurkan untuk menggunakan pengamanan fisik seperti mencadangkan data, mengendalikan akses ke data melalui kata sandi, mengenkripsikan transmisi, dan bila perlu menghancurkan data saat data sudah diperoleh. Yang ketiga, keterwakilan sampel, tingkat respon, dan kesetaraan psikometrik instrumen. Para peneliti yang mengumpulkan data melalui internet harus memperhatikan hal-hal tersebut karena tentu saja keterwakilan sampel, tingkat respon, dan kesetaraan psikometrik instrumen online dibandingkan penelitian langsung ke lapangan dengan instrumen kertas dan pensil akan sangat berbeda. Maka dari itu, peneliti harus mempersiapkan hal-hal tersebut dengan baik. Lanjut lagi, untuk manfaat. Sebagian besar peneliti dapat membuktikan dampak positif yang dimiliki internet dalam tinjauan literatur di penelitian, pengumpulan dan entry data, dan analisis statistik. Internet khususnya dalam penelitian bermanfaat karena yang pertama murah dan mudah. Murah pengembangannya. Jadi, pengembangan penelitian melalui internet ini tidak membutuhkan biaya yang banyak dibandingkan penelitian secara langsung ke lapangan. Penyebaran instrumennya pun mudah karena dapat langsung disebarkan melalui internet itu sendiri. Yang kedua, pengambilan sampel peserta dari populasi tertentu. Jadi, dalam penelitian melalui internet ini, peneliti dapat langsung mengambil sampel peserta dari populasi tertentu sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendukung proses penelitian. Yang ketiga, peningkatan anonimitas peserta. Bisa saja dalam penelitian, seorang peneliti membutuhkan data yang bersifat sensitif. Maka itu dalam penelitian melalui internet, anonimitas peserta akan lebih terjamin karena yang tahu datanya hanya peneliti dan peserta itu sendiri. Dan yang terakhir, pengamatan partisipan yang tidak mencolok. Maksudnya, dalam penelitian melalui internet, pengamatan yang dilakukan juga melalui internet itu sendiri, sehingga tidak mencolok seperti ketika melakukan pengamatan
yang langsung turun ke lapangan. Nah, teman-teman, setelah kita membahas mengenai dampak apa saja yang bisa terjadi terkait dengan profesi konselor ini, kita akan lanjut membahas mengenai perilaku masalah klien yang terkait dengan penggunaan internet. Seperti yang teman-teman tahu bahwa teknologi baru itu cenderung memicu masalah baru. Nah, di sini saya dan teman-teman ingin mengambil hasil riset dari Michelle dan rekan-rekannya yang menggambarkan hasil penelitian terhadap lebih dari 1.500 praktisi yang bekerja dengan klien dengan masalah terkait internet. Biasanya masalah yang paling sering muncul ini adalah penggunaan internet secara berlebihan, lalu pornografi atau eksploitasi seksual, dan perselingkuhan internet. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penggunaan internet secara berlebihan. Di sini, Michelle dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa lebih dari 60% klien telah mengungkapkan bahwa mereka memiliki masalah terhadap kecanduan atau adiktif terhadap internet. Data terbaru yang dirilis oleh Nielsen juga menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan internet di rumah itu hampir 30 jam per minggu pada setiap orangnya. Hal ini tentu saja tidak bisa kita anggap remeh, teman-teman, karena kita sebagai konselor atau calon konselor nanti, kita juga harus peka terhadap permasalahan apa saja sih yang bisa menghampiri klien terkait dengan penggunaan internet ini yang semakin canggih dari masa ke masa. Lalu juga ada bentuk lain dari kecanduan internet, karena kita biasanya kalau kecanduan internet itu pasti ada faktor apa yang membuat kita selalu ingin bermain dengan internet. Nah, data ini melaporkan bahwa biasanya masalah yang sering terjadi yaitu karena kita terlalu senang dan kecanduan dengan game online. Lalu masalah yang kedua yaitu perjudian online. Jadi beberapa penulis ini mempunyai data bahwa mahasiswa mungkin sangat rentan terhadap godaan perjudian internet atau bentuk lain dari kecanduan internet ini. Data juga menunjukkan bahwa hampir 40% mahasiswa di Indonesia melaporkan mengunjungi situs game interaktif atau situs game online. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu yang sering kita dengar, entah itu di media sosial, di TV maupun di kabar-kabar lainnya, atau mungkin dari teman kita langsung, atau mungkin kita sendiri yang mengalami, yaitu pornografi atau eksploitasi seksual. Jadi meski kebanyakan psikolog konseling atau konselor mungkin tidak akan berinteraksi langsung dengan korban atau perilaku, tapi klien kita itu cenderung memiliki keterlibatan langsung pada korban atau pelakunya. Jadi misal kita mempunyai teman yang orang tersebut merupakan korban dari pelecehan seksual dalam internet. Nah, tentunya meskipun kita tidak merasakan langsung, tapi mungkin saja kita juga memiliki traumatis tersendiri karena kita mendengarkan ceritanya dan mungkin orang tersebut juga dekat dengan kita. Nah, Cooper dan rekan-rekannya juga memperkirakan bahwa antara 20% dan 30% pengguna internet dewasa terlibat dalam beberapa bentuk seksual online aktivitas seperti mencari pasangan seksual, memberi materi seksual, atau mungkin mengunduh sesuatu yang berbau erotis. Lalu perilaku permasalahan dari klien yang terakhir yang terkait dengan penggunaan internet yaitu perselingkuhan di dunia maya atau di internet. Jadi Michelle dan rekan-rekannya ini mencatat bahwa 20% klien dalam penelitian mereka memiliki masalah terkait dengan perselingkuhan di internet. Jadi menurut Cooper pada tahun 2002, 3 aspek perselingkuhan internet yaitu karena aksesibilitas, keterjangkauan, dan anonimitas. Jadi kalau kita di internet itu kan keterjangkauannya, jadi kita bisa menjangkau negara mana saja. Jadi entah itu di mana saja, di kapan saja, internet itu tidak mempunyai batasan. Jadi lebih mempermudahkan kita untuk berselingkuh dari pasangan kita.
Dan juga terlebih karena anonimitas ini mempermudahkan kita dalam berselingkuh, karena kebanyakan identitas di internet ini menggunakan identitas yang disamarkan atau anonimitas. Jadi daya pikat anonimitas ini juga menjadi tinggi karena tidak disamarkannya identitas orang tersebut.